harta kita gunakan sudah betul-betul kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, baik secara mahdoh maupun ghairu mahdoh? Apakah telinga kita betul-betul sudah kita gunakan atau sudah mendukung kegiatan kita untuk beribadah, baik secara vertikal maupun secara horizontal pada sesama manusia? Yang tidak kalah pentingnya adalah apakah hati kita betul-betul sudah terasa? Dalam satu ayat yang tadi sudah saya bacakan di surat Al-A'raf 179, walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sudah kami tentukan bahwa saya, Allah, mengisi neraka jahanam hampir atau kebanyakan dari golongan manusia dan jin. Mereka siapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberi hati tapi tidak menggunakan hatinya. Mereka atau kita semuanya diberikan hati tapi tidak mau mengasah. Apakah segala gerak-gerik kita betul-betul telah kita arahkan untuk kemanusiaan, untuk keadilan dan lain sebagainya? Apakah sudah peka ketika kita menghadapi atau menemukan ketidakadilan di depan kita? Ketidakadilan secara hukum, ketidakadilan dalam hal sosial, ketidakadilan dalam hal politik, ketidakadilan dalam hal ekonomi. Kita sendiri yang tahu. Dan Bapak Ibu semuanya, kita semuanya yakin. Kita terus selalu mengasah diri, tinggal bagaimana asahan itu harus betul-betul kita sadari. Sekali lagi, apakah kita masih sering abai ketika ada ketidakadilan di depan hati kita, di depan mata kita, di sekeliling kita dan sebagainya? Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka atau kita yang diberikan mata tapi sering mengabaikan sesuatu yang mestinya kita bisa pakai untuk ibadah, atau sebaliknya yang kita sering melanggar itu untuk kepentingan maksiat atau untuk kemaksiatan. Walahum a'yun walahum a'dharun la yasma'una biha. Mereka dan kita semuanya yang diberikan perangkat telinga tapi tidak sering atau belum sering digunakan untuk mendengar sesuatu kebaikan. Apakah kebaikan mesti mendengar ayat suci Quran? Tentu, tetapi yang juga tidak kalah pentingnya bagaimana kita juga harus betul-betul untuk mendengar ketidakadilan, ketidakberesan, kemaksiatan, kemaksiatan. Ulaika kan an'am balhum adall. Mereka itulah selayaknya bagaikan binatang, balhum adall. Bahkan bisa lebih dari itu dalam kasus-kasus tertentu. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah, bahkan termasuk kita kalau kita tidak sadari, adalah orang-orang yang lalai. Bapak Ibu semuanya, kalau kita kaitkan dengan ilmu munasabatil ayat dalam ulumul Quran, banyak karangan-karangan ulumul Quran, setidaknya salah satunya adalah buku ulumul Quran yang bagus karangan Manaqil Khatam, bahwa dalam ayat yang diturunkan Allah itu ada ilmu munasabahnya, ada keterkaitan, ada hubungan, ada korelasinya antara ayat satu dengan sebelumnya, dengan sesudahnya, atau dengan ayat di surat yang lain. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya, yakni Al-A'raf 178, man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun. Orang atau siapapun yang dikehendaki mendapat hidayah, maka dia betul-betul mendapatkan hidayah. Tetapi yang disesatkan, mereka itulah orang-orang yang rugi. Ulama tafsir di dalam menafsirkan munasabahnya bahwa siapa yang merugi, siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan hidayah, tentu substansinya ada di ayat yang 179 tadi. Dialah orang yang tidak menggunakan hatinya sebagaimana mestinya. Dialah yang tidak menggunakan panca inderanya tidak sebagaimana mestinya. Dan munasabah yang lain dengan ayat selanjutnya, ayat 180, walillahil asmaul husna
fad'uhu biha. Hanya milik Allah lah nama-nama yang indah itu. Maka berdoalah menggunakan Asmaul Husna, menggunakan nama-nama indah Allah. Hikmahnya apa? Ulama tafsir mengkorelasikan dengan teori munasabah ini. Kalau hati kita masih kering, kalau mata dan telinga kita masih belum sering kita gunakan untuk melihat dan mendengar sesuatu yang baik, kalau belum peka mendengar dan melihat sesuatu yang sifatnya maksiat, ayolah perbanyaklah kita mengucapkan Asmaul Husna. Tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah tidak sekedar melafalkan Asmaul Husna, tapi bagaimana membumikan, mengijawantahkan sifat-sifat Allah yang Asmaul Husna itu. Ketika Allah mempunyai sifat Maha Adil, bagaimana kita membumikan, menginternalisasi bagaimana berbuat adil sesuai dengan apa yang kita punyai, apa yang kita miliki, apa yang kita laksanakan sesuai dengan kewenangan. Apakah untuk berbuat adil harus mempunyai kewenangan? Tentu tidak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, bahwa kalian semuanya, bahwa bapak-bapak semuanya, bahwa kita semuanya sejatinya adalah pemimpin. Pemimpin untuk keluarga kecil kita. Kalau kita sedang bepergian dengan teman-teman kita dan kita yang paling senior, kita sebagai pemimpin, apakah sudah kita sering mengingatkan dan meluangkan waktu untuk sholat? Barangkali seperti itu. Itulah yang diantaranya kita mintakan pertanggungjawaban terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak Ibu semuanya, sekali lagi bahwa pada dasarnya kita semuanya adalah pemimpin dan setiap apa yang kita laksanakan adalah selalu ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu semuanya, yang terakhir, kalau tadi saya sampaikan korelasi atau hubungan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Bapak Ibu semuanya, saya yakin sudah sering membaca bagaimana atau surat ada berapa dan masing-masing suratnya ada berapa ayat. Apakah urutannya wahyu seperti itu? Tidak. Tetapi kenapa pertanyaannya kok bisa urutannya seperti itu? Ada beberapa ulama, setidaknya ada 3 pendapat yang mengatakan bahwa urutan ayat dan surat merupakan tauqifi. Tauqifi itu adalah dia memang begitu adanya, dan itu atas wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Urutannya Al-Baqarah dulu ayat sekian, setelah itu surat ini, ayat ini. Sekali lagi, pendapat yang pertama adalah merupakan tauqif. Pendapat yang kedua dikatakan bahwa itu adalah ijtihadi ulama, ijtihadi sahabat, bahwa malaikat Jibril, Nabi pun belum menentukan, tetapi ulama sahabatlah yang menentukan urut-urutan. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa sebagian tauqifi, sebagian ijtihadi. Mana yang paling masyhur? Pendapat yang paling masyhur adalah pendapat yang pertama. Di antaranya dikutip oleh ulama Ibnu Hajar bahwa urutan ayat, urutan surat adalah tauqifi, dan itu adalah memang begitunya apa yang diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Bapak Ibu semuanya, demikian kiranya apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, marilah sama-sama, terutama untuk diri saya, selalu mengasah diri, qalbu kita, semua panca indera kita, bagaimana agar apa yang kita punyai, apa yang kita dititipin amanah Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita manfaatkan untuk kemaslahatan banyak orang, untuk kemanfaatan banyak orang. Semoga kita semuanya selalu diberikan perlindungan, kesehatan, dan dijauhkan dari segala maksiat. Allahumma fiqh ila qawmi thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.